Baik, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kakak, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Puji Tuhan, kabarku juga baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan doa. Ibu minta salah satu dari kalian untuk doa. Saya, Ibu. Baik, adik silahkan. Ibu dan teman-teman, marilah kita hati untuk berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk adik Maria Agustina yang sudah memberi doa. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, terlebih dahulu kita memperkenalkan diri ya, agar supaya kita tahu. Nah, Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama Ibu Maria Vincentia Igodili. Adik-adik bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu NC. Sekarang dari adik-adik boleh memperkenalkan diri secara satu persatu. Nah, baik, adik silahkan. Saya, Ibu. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Agustina Ulu Sri Plastik. Berikutnya siapa lagi? Saya, Ibu. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama lengkap saya Antonia Benedikta Sogen, biasa dipanggil Eca, Ibu. Ya, adik Eca. Berikutnya lagi. Saya, Ibu. Baik, adik silahkan. Perkenalkan, nama saya Serafina Kurnia Jaya, biasa dipanggil Vin, Ibu. Saya berasal dari Manggarai. Oh ya, adik Vin. Berikutnya. Saya, Bu. Silahkan. Saya, Bu. Perkenalkan, nama saya Imelda Sedara Sita. Saya biasa dipanggil Inel, saya berasal dari Manggarai, Ibu. Baik, terima kasih adik Imelda. Baik, perkenalkan nama saya Antonia Makin, biasa dipanggil Nia, asal saya dari Lembata. Nah, terima kasih untuk adik-adik yang sudah memperkenalkan diri. Nah, di sini Ibu mau bertanya, apakah adik-adik tahu kegiatan kita hari ini? Belum, Ibu. Pasti adik-adik kaget ya ketika Ibu mengundang adik-adik untuk mengikuti Zoom meeting pada hari ini. Iya, Ibu, kaget. Kaget, Ibu. Baik, jadi di sini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Mungkin dari adik-adik sudah ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok? Ibu. Baik, di sini Ibu mau menjelaskan sedikit tentang bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah proses pemberian informasi dan bantuan yang diberikan oleh seorang ahli atau guru pembimbing pada sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok guna mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, tujuan bimbingan kelompok yaitu untuk melatih individu bersikap terbuka, mampu berbicara di hadapan orang banyak, melatih siswa untuk mengambil sikap tanggung jawab serta keputusan yang baik. Nah, cara pelaksanaan di sini itu kita menggunakan daring ya, karena kalau untuk bertemu langsung tidak bisa. Kita lihat dengan kondisi pada saat ini, nah, tidak memungkinkan kita untuk bertemu langsung. Dan di bimbingan kelompok juga terdapat beberapa asas. Yang pertama, asas kesukarelaan, di mana adik-adik dengan sukarela bergabung untuk mengikuti pertemuan kita pada hari ini tanpa ada paksaan dari orang lain. Yang kedua, asas keterbukaan. Nah, di sini adik bisa menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak malu-malu, karena kita semua di sini itu dalam proses belajar. Yang ketiga, asas kenormatifan. Nah, di sini adik-adik bisa menyampaikan pendapat atau menyanggah. Nah, silakan menghidupkan mikrofon atau video sehingga Ibu dapat mendengar suara dan dapat melihat wajah dari adik-adik semua. Apakah adik-adik sudah mengerti? Sudah. Nah, baik. Sudah, Ibu. Materi kita hari ini berjudul Kiat Mencari dan Disenangi Teman. Nah, sebelumnya bersabar dulu ya, Ibu akan membagikan, Ibu akan share screen PowerPoint. Apakah adik-adik sudah bisa melihat? Sudah, Ibu. Nah, baik. Mungkin dari adik-adik ada yang mengetahui pengertian dari kiat mencari dan disenangi teman? Sudah, Ibu. Belum tahu, Ibu.
Baik, ada yang belum tahu. Jadi di sini Ibu mau menjelaskan giat mencari dan disenangi teman. Menurut John W. Sandrock dalam buku Psikologi Perkembangan menyebutkan beberapa strategi yang dianggap tepat untuk mencari dan disenangi teman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu menciptakan interaksi. Jadi di sini itu kita dapat membangun interaksi yang baik dengan orang lain, khususnya yang kita mau dijadikan sebagai teman. Nah, jadi di sini kita memulai interaksi kita itu misalkan kita menanyakan alamat, kita menanyakan hobi, kita menanyakan nama, dan lain-lain. Yang berikut bersikap menyenangkan, baik, dan penuh perhatian. Kesan pertama yang menyenangkan adalah hal yang penting di awal interaksi. Yang pertama meliputi penampilan. Yang kedua sopan. Yang ketiga tenang dan selalu gembira. Yang ketiga tingkah laku proposial. Tingkah laku proposial adalah tingkah laku yang dianggap baik oleh kebanyakan orang, seperti selalu jujur, dapat dipercaya, mau memberitahu hal-hal yang sebenarnya, menjaga janji, murah hati, mau berbagi, sikap yang sopan, dan bisa bekerja sama dengan orang lain. Yang keempat, menghargai diri sendiri dan orang lain. Orang yang memiliki sikap dan kepribadian yang positif dengan tetap menjadi diri sendiri, seperti mau menghargai orang lain, mau mendengarkan orang lain ketika berbicara, terbuka kepada orang lain, sopan, ramah, lucu, menjaga reputasi pribadi, dan lain-lain. Yang keempat, menyediakan dukungan sosial. Menyediakan dukungan sosial di sini dalam arti kita selalu memberikan pertolongan, nasihat, pujian, motivasi, atau melakukan kegiatan bersama seperti belajar, bermain, duduk berdekatan, atau berada dalam kelompok yang sama. Itu dapat menguatkan hubungan dengan teman sebaya. Nah, yang berikut, cara memperoleh teman di sekolah. Nah, sekarang Ibu mau meminta dari adik-adik, mungkin adik-adik tahu cara memperoleh teman di sekolah itu seperti apa. Halo? Bersikap ramah, Ibu. Bagaimana, adik? Bersikap ramah, Ibu. Ya, tetap ramah. Mungkin ada yang lain? Ya, silahkan. Saya Ibu Rendah hati. Silakan. memberi apa yang kita punya kepada Ya, mungkin ada yang lain lagi? Baik, kalau tidak ada. Nah, yang Udah, Ibu. itu, di sini kita memperlihatkan keramahan. Nah, jadi pastikan kita selalu senyum dengan siapa saja setiap waktu, terutama pada saat berada di antara orang-orang yang ingin kita jadikan teman. Kalau kita tidak senyum, otomatis tidak ada yang mendekati kita. Malahan mereka menjauh. Orang akan mau mendekati kita ketika kita menunjukkan senyum, ramah, terbuka, dan bersikap baik ketika seorang mengatakan sesuatu pada kita, meskipun itu hanya misalkan kawan kita meminjam sesuatu, barang seperti itu. Yang kedua, bergabung dengan kegiatan ekstrakurikuler. Mungkin dengan adanya kita bergabung dengan kegiatan ekstrakurikuler, kita dapat menemukan teman di sana yang misalkan satu hobi dengan kita. Yang ketiga, berteman di kelas. Jika kita berada dalam kelas, kita memilih untuk duduk di kelas, duduk berdekatan dengan teman yang ingin kita ajak jadi teman. Jika tidak, kita selalu dapat mencoba untuk berteman dengan orang yang duduk di sekitaran kita. Yang keempat, mulai dengan sesuatu yang sama. Itu cara yang paling baik untuk memulai percakapan. Mulai percakapan dengan membawa sesuatu yang sama. Yang kelima, jangan segan untuk memuji orang. Jadi sini itu kita selalu memuji, jangan segan untuk memuji orang. Misalkan contohnya saja, misalkan adik Astin memiliki tas baru, nanti adik Vin bilang, Astin tasmu cantik sekali, seperti itu. Yang kelima, memulai dari sosial media. Saat ada orang yang menarik atau ingin berteman dengan kita, kita dapat memulai melalui sosial media. Misalnya kita mencoba untuk memfollow Twitternya atau menambahkan teman di Facebook atau menambahkan teman di WA. Dan yang kelima, yakin dan terbuka kepada siapapun. Jangan di sini kita jangan menilai orang hanya dengan memperlihatkan penampilan saja. Luangkan waktu untuk berbicara dengan siapapun itu dan mencoba untuk memahami orang seperti apapun keadaannya. Yang berikut yaitu cara menolak tekanan negatif dari teman sebaya. Nah, mungkin dari adik-adik ada yang tahu cara menolak tekanan negatif dari teman sebaya?
Baik, kalau tidak teman. ada. Baik, kalau tidak ada, Ibu mau menjelaskan sedikit. Dalam sebuah penelitian dikutip oleh Pamela Espeland dalam bukunya yang berjudul Buku Pintar Remaja Gaul yang dijelaskan bahwa masalah yang dihadapi remaja masa kini yang sekaligus memberikan pengaruh terburuk pada remaja selain narkoba adalah tekanan teman sebaya. Oleh karena itu, di sini menjelaskan beberapa bagi remaja untuk menolak tekanan negatif dari teman sebaya. Di antaranya yang pertama itu jauhi teman yang melakukan tekanan padamu. Yang kedua, tolak dan ingatkan temanmu tentang konsekuensi perbuatan tersebut. Yang ketiga, tolak sambil melempar humor. Yang keempat, carilah teman yang tidak memaksamu untuk melakukan hal-hal yang berbahaya. Yang kelima, tolak dan ganti topik pembicaraan. Nah, sekian materi kita hari ini. Nah, mungkin dari adik-adik ada yang belum mengerti, ada yang belum dipahami, silahkan bertanya. Atau mungkin ada adik-adik yang mau menambahkan. Ibu persilahkan. Halo adik-adik. Tidak tahu, Bu. Ibu, saya ingin bertanya. Baik, adik. Agustina, silahkan. Begini Ibu, tadi Ibu sudah menjelaskan materi tentang kiat mencari dan disenangi teman. Salah satunya lewat sosial media. Begini Ibu, satu pengalaman saya sendiri itu sekarang ini nih satu lebih nyaman, maksudnya saling curhat, maksudnya nyaman kalau maksudnya nyaman untuk sharing tentang masalah-masalah itu tuh di teman-teman saya yang saya kenal lewat sosial media. Terus mereka tuh maksudnya nyaman ibu begitu tuh, maksudnya bisa diajak, maksudnya ngobrolnya enak begitu mereka. Jadi cari pertanyaan saya itu bagaimana caranya agar hubungan kami itu tuh tetap seperti ini, tahu, supaya jangan ada yang hilang kontak begitu. Walaupun kami belum pernah ketemu saja ibu, tapi saya selalu curhat di mereka lewat sosial media. Baik, adik Astin, pertanyaan bagus sekali. Di sini ibu mau menjawab. Adik merasa nyaman dengan mereka, tapi adik mau menjalin hubungan baik itu seperti apa? Karena selama ini adik juga belum pernah ketemu dengan mereka ya. Ya, salah satu caranya itu adik harus lebih sering untuk memberi kabar supaya jangan hilang kontak. Contohnya itu bisa memberi kabar melalui ini Facebook, bisa melalui SMS, bisa melalui WA, dan kalau memang ada Instagram bisa melalui Instagram juga, supaya persahabatan kalian itu tetap erat. Begitu. Baik, mungkin dari adik-adik yang lain ada yang mau bertanya? Saya Ibu. Ya, silahkan. Jadi begini Ibu, satu punya beberapa teman. Kami satu tim itu terdiri dari 5 orang. Nah, teman-teman saya ini setiap hari Sabtu itu selalu ajak saya bolos Ibu. Jadi saya sebenarnya tidak mau, karena menurut saya bolos itu kan perbuatan tidak baik, itu bukan perbuatan terpuji. Jadi sebenarnya saya tidak mau bolos, tetapi karena supaya mereka tetap teman dengan saya, supaya mereka tetap mau berteman dengan saya, jadi saya akhirnya memutuskan untuk setiap hari Sabtu tuh ikut sama-sama dengan teman untuk bolos. Kira-kira solusi terbaik supaya saya punya teman-teman itu juga mengerti bahwa bolos itu tidak baik, perbuatan tidak baik, itu bagaimana Ibu solusi untuk mengatasi masalah tersebut? Baik, terima kasih untuk adik Antonia. Di sini Ibu memberi solusi. Menurut adik, bolos itu kan tidak baik. Jadi adik bisa memberi pemahaman kepada teman-teman bahwa bolos itu tidak baik. Sebenarnya tidak boleh begini, kita tidak boleh bolos. Kita tunggu saja waktunya. Saatnya pulang ya baru kita pulang. Tidak boleh bolos. Misalkan saja adik selalu mengikuti apa yang mereka suruh. Ikut bersama-sama mereka untuk bolos. Nanti lama-kelamaan adik pasti akan merasa ketagihan dan tidak nyaman di sekolah. Jadi adik beri pemahaman yang baik-baik kepada mereka supaya jangan bolos lagi. Begitu, ikuti peraturan sekolah seperti itu. Bagaimana adik, sudah mengerti? Baik Ibu. Sudah bisa dipahami Bu. Baik, terima kasih. Mungkin dari yang lain? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu mau menutup kegiatan kita hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah berpartisipasi mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Sebelum Ibu menutup kegiatan kita hari ini, sebentar Ibu akan membagikan melalui WA ya, LKPD. Nanti Ibu minta adik-adik untuk mengisinya. Baik, sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, Ibu minta salah satu dari adik-adik untuk menyimpulkan masalah kita pada hari ini. Halo, mungkin dari adik-adik ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Oh ya, silahkan adik Imelda Laveda Davita. Ini kesimpulannya menurut saya untuk mencari teman, untuk kita bisa mendapatkan teman itu pertama kita harus bersikap ramah, murah senyum, ini suka menolong, supaya orang lain itu mau teman dengan kita Bu. Baik, terima kasih untuk adik Imelda Davita. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau menyimpulkan? Baik, kalau tidak ada yang menyimpulkan, Ibu tutup kegiatan kita hari ini. Mungkin sekarang Ibu minta salah satu dari adik-adik untuk memimpin doa.
kasih Bu. Saya Bu. Silakan adik Maria Agustina. Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum akhir kegiatan kita pada hari ini, kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa Terima selesai. kasih untuk adik Agustina sudah doa. Kita tutup kegiatan kita hari ini dan kita bertemu lagi di hari yang sama dan hari yang sama. Terima kasih untuk partisipasinya adik-adik. Sama-sama Ibu. Sama Ibu.